Suatu hari seorang Yahudi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengadukan bahwa seorang Muslim telah mencuri untanya. Ia mendatangkan 4 saksi palsu dari kaum munafik. Karena kesaksian 4 orang itu, Rasulullah memutuskan bahwa unta itu milik orang Yahudi dan tangan si Muslim harus dipotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan yang sempurna kepada junjungan kami Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan perantaraannya terurai segala ikatan, diangkat segala kesusahan, dipenuhi segenap kebutuhan, diraih segala keinginan, dicapai akhir yang baik, diturunkan hujan dari awan berkat wajahnya yang mulia. Semoga kami semua umat akhir zaman ini, beliau berikan syafaat di hari pembalasan kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Tentu saja, si Muslim yang tidak merasa mencuri unta itu kaget dan berduka. Ia lalu mengangkat kepalanya dan menadahkan tangannya, lalu berkata, "Ya Allah, Engkau maha mengetahui bahwa aku tidak mencuri unta itu." Kemudian ia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sungguh keputusanmu itu benar. Namun aku mohon, sebelum tanganku dipotong, mintalah keterangan dari unta ini." Maka Rasulullah bertanya kepada si unta, "Hai unta, milik siapakah engkau?" Unta itu menjawab dengan jelas, "Wahai Rasulullah, aku adalah milik orang Muslim ini, dan sesungguhnya para saksi itu palsu semua." Akhirnya Rasulullah berkata, "Hai Muslim, katakan kepadaku, apa yang kau lakukan hingga Allah menjadikan unta ini dapat berbicara?" "Wahai Rasulullah, di malam hari aku tidak tidur sebelum membaca salawat kepadamu 10 kali." Rasulullah berkata, "Kau telah selamat dari hukum potong tanganmu di dunia, dan selamat juga dari siksa di akhirat berkat salawat yang kau baca untukku." Kisah yang nyaris sama dialami juga oleh seorang tokoh kafir Quraisy, Ammar bin Hisham, atau yang lebih dikenal dengan julukan Abu Jahal, yang artinya biang dari kebodohan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemuka Quraisy marah. Abu Jahal berseru, "Demi Allah, lebih baik aku mati daripada mengikutimu." Lalu para pemimpin Quraisy berkumpul merundingkan apa yang harus mereka lakukan kepada Nabi Muhammad. Abu Jahal bertanya dengan nada marah, "Tidak adakah di antara kalian, hai kaum Quraisy, orang yang siap membunuh Muhammad?" "Tidak ada," jawab mereka. "Kalau begitu, aku yang akan membunuhnya," tegas Abu Jahal. "Jika keluarga Abdul Muttalib menuntut balas, biar aku sendiri yang terbunuh." Mereka berujar, "Sungguh jika benar kau mau melakukan itu, tentu kami akan selalu mengingatmu. Itu sungguh kebaikan yang tidak akan pernah kami lupakan." Kemudian Abu Jahal pergi ke Masjidil Haram dan melihat Rasulullah sedang tawaf, lalu beliau syalat dan sujud sangat lama. Sungguh kesempatan yang sempurna, pikir Abu Jahal. Lalu ia mengambil batu dan membawanya untuk dilontarkan pada kepala Rasulullah yang sedang bersujud. Namun saat ia berjalan mendekati Rasulullah, tiba-tiba seekor unta jantan muncul dari arah beliau, menghadang langkah Abu Jahal dan membuka mulutnya sangat lebar. Menyaksikan unta besar yang menakutkan itu, Abu Jahal gemetar hingga batu itu jatuh menimpa kakinya sendiri. Ia bergegas pulang dengan langkah tertatih dan muka pucat berkeringat. Para pemuka Quraisy yang ditemuinya bertanya, "Apa yang terjadi? Kami tidak pernah melihatmu dalam keadaan seperti sekarang." Abu Jahal menjawab, "Maafkan aku. Saat aku hendak menumbuk kepalanya dengan batu, tiba-tiba seekor unta jantan muncul dari arah Muhammad. Unta itu menghadangku dan membuka mulutnya lebar-lebar, seperti hendak menelanku. Batu yang siap kutumbukkan pada kepalanya jatuh menimpa kakiku sendiri. Subhanallah, Allahu Akbar." Seorang Arab Badui yang tinggal di pedalaman padang pasir berhasil menangkap seekor rusa dan mengikat lehernya, lalu membawanya ke kota Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berada di luar kota Madinah mendengar suara panggilan, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah."
Beliau menoleh ke kanan dan ke kiri, tetapi tidak melihat seorang pun. Tak lama kemudian terdengar lagi seseorang memanggilnya. Beliau pun menoleh, tetapi lagi-lagi tak ada seorang pun di sekitarnya. Lalu beberapa saat kemudian, beliau melihat seorang Arab Badui berjalan membawa seekor rusa. Setelah memperhatikan, Rasulullah tahu yang tadi memanggilnya adalah rusa itu. Rasulullah mendekati si rusa dan bertanya, "Mengapa kau memanggilku?" Rusa itu menjawab, "Aku punya 2 anak yang masih menyusui dan kini ada di balik bukit itu. Aku berharap Tuhan berkenan menjadi jaminan bagi kebebasanku agar aku bisa pergi menyusui mereka dan aku akan kembali lagi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah engkau pasti akan kembali? Jika aku tidak kembali, semoga Allah menyiksaku dengan siksaan orang yang makan riba," tegas sang rusa meyakinkan. Maka Rasulullah berbicara kepada laki-laki itu, membujuknya agar membebaskan rusa itu, dan beliau berjanji menjadi jaminannya. Laki-laki itu menerimanya. Setelah dilepaskan, rusa itu langsung berlari ke balik bukit untuk menyusui anak-anaknya. Selang beberapa jam, rusa itu kembali lagi. Tentu saja kejadian ini menghentak kesadaran Arab Badui itu. Ia tahu, orang di hadapannya adalah manusia yang agung dan mulia. Maka ia berkata kepada Rasulullah, "Aku akan memenuhi apapun yang Tuhan inginkan." Rasulullah berkata, "Lepaskanlah rusa ini." Akhirnya, ia melepaskan rusa itu. Sebelum berlari pergi, rusa itu berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan selain Tuhan yang Maha Esa, dan engkau, hai Muhammad, adalah utusan Allah. Subhanallah, wallahu alam." Di tengah perjalanan hijrah bersama Abu Bakar dari Makkah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa lapar dan haus. Keduanya terus berjalan hingga akhirnya menemukan sebuah kemah kecil. Mereka singgah untuk meminta makanan dan minuman. Ternyata kemah itu milik Ummu Ma'bad. Ketika Rasulullah meminta bantuannya, Ummu Ma'bad mengatakan bahwa ia tidak punya apa-apa, kecuali seekor kambing betina kurus yang biasa digembalakannya. "Apakah kambing itu ada susunya dan bolehkah aku memerahnya?" tanya Rasulullah. "Demi ayah dan ibuku, jika menurutmu bisa diperah, perahlah," ujar Ummu Ma'bad. Kemudian Rasulullah berdoa seraya mengusap kambing kurus itu dengan tangannya yang mulia. Beliau memanggil Ummu Ma'bad dan meminta wadah. Ajaib, ketika diperah, kambing kurus itu mengeluarkan susu yang berlimpah memenuhi wadah. Ummu Ma'bad menjadi orang pertama yang meminumnya hingga kenyang, lalu disusul Abu Bakar, dan terakhir beliau sendiri. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Setelah Rasulullah pergi, datang Abu Ma'bad ke kemahnya. Ia merasa kaget campur heran melihat wadah yang penuh susu kambing. "Istriku, dari mana semua susu ini?" tanyanya. "Tadi kita kedatangan laki-laki yang penuh berkah," ujar Ummu Ma'bad. Lantas ia menerangkan ciri-ciri 2 orang tamunya itu. "Ia pasti orang Quraisy. Sungguh, jika aku bertemu dengannya, niscaya aku akan beriman dan mengikutinya," ujar Abu Ma'bad. Dalam riwayat lain, diceritakan bahwa setelah semua minum susu kambing itu, Ummu Ma'bad bertanya, "Apakah orang-orang Quraisy menyebutmu Syabi atau yang meninggalkan agama nenek moyang?" Rasulullah menjawab, "Seperti itulah mereka menyebutku. Aku bersaksi bahwa yang engkau bawa adalah kebenaran. Bolehkah aku mengikutimu?" pinta Ummu Ma'bad. "Jangan, kecuali setelah kau mendengar bahwa saya ditolong," jawab Rasulullah. Kelak, setelah kedudukan kaum muslim makin kukuh di Madinah, Ummu Ma'bad datang dan mengikuti Rasulullah. Subhanallah, wallahu alam. Suatu hari para sahabat berada di sebuah tempat persinggahan di pasar Madinah. Saat waktu Asyhar tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya pada sebuah wadah dan sekitar 300 orang laki-laki berwudu dari wadah itu. Anas radhiyallahu anhu yang meriwayatkan kisah ini berkata, "Aku melihat air memancar dari sela-sela jarinya." Keajaiban serupa juga terjadi dalam peristiwa Hudaybiyah. Jabir radhiyallahu anhu menuturkan bahwa saat kaum muslim berkemah di Hudaybiyah, banyak di antara mereka yang mengalami kehausan. Mereka menemui Rasulullah, mengadukan keadaan itu sambil membawa sebuah bejana berisi sedikit air. Rasulullah lalu memasukkan tangannya ke bejana itu, dan para sahabat melihat air memancar dari sela-sela jari beliau, yang bagaikan mata air.
"Berapa jumlah kalian?" tanya Rasulullah kepada Jabir. "Sekitar 1.500 orang," jawab Jabir. "Air itu insya Allah cukup untuk kalian semua." Benar saja, semua muslim yang ada di Hudaybiyah saat itu dapat minum hingga puas dari wadah air yang telah diberkahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jabir juga meriwayatkan bahwa dalam peristiwa Buwaith, pasukan muslim kehabisan bekal air sehingga banyak di antara mereka yang duduk lemas karena kehausan. Mereka mendatangi Rasulullah dan mengadukan keadaan itu. Lalu beliau meminta sebuah mangkuk dan menuangkan sedikit air ke dalamnya, lalu meletakkan kedua tangannya ke dalam mangkuk itu. Tiba-tiba air memancar dari sela-sela jari beliau. Lalu mangkuk itu diberikan kepada seorang sahabat yang kemudian minum darinya. Mangkuk itu berputar dari satu sahabat kepada sahabat lain, hingga semua orang di sana dapat minum hingga puas. Air dalam wadah tak juga habis. Dalam perjalanan menuju medan perang Tabuk, kaum muslim melewati sebuah tempat yang sangat gersang. Mereka dilanda dahaga yang sangat menyiksa. Beberapa orang diperintahkan mencari sumber air, hingga akhirnya salah seorang menemukan sebuah mata air, tetapi airnya sangat sedikit. Tidak akan cukup untuk memberi minum semua pasukan. Ia segera menemui Rasulullah dan melaporkan temuannya. Maka Rasulullah dan Muaz bin Jabal bergegas pergi menuju mata air itu. Tiba di sana, beliau menggerakkan sebuah benda yang mengambang di atas air sehingga benda itu bergerak dan berputar-putar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membasuh wajahnya, kedua tangannya, dan mengulanginya lagi. Tiba-tiba air di mata air itu menenggelamkan benda-benda yang mengambang di atasnya. Lalu mata air itu mengeluarkan suara yang sangat keras seperti petir. Dan tiba-tiba Muaz bin Jabal melihat mata air itu memancarkan air dengan sangat deras, sehingga mata air itu makin penuh. "Bergegaslah Muaz, jika kau hidup lebih lama, kau akan melihat padang gersang ini penuh dengan taman dan kebun yang subur," ujar Rasulullah. Maka Muaz segera memenuhi wadah-wadah kosong dengan air dan menyerahkannya kepada pasukan yang kehausan. Mata air itu terus memancarkan air segar hingga semua pasukan minum dengan puas. Subhanallah, Allahu Akbar. Dalam peristiwa Khandak atau Perang Ahzab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua kaum muslim bekerja keras menggali parit di sekeliling Madinah. Mereka dibagi ke dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok terdiri atas 10 orang. Setiap kelompok ditugasi menggali parit sepanjang 40 hasta. Mereka semua bekerja keras tanpa kenal lelah karena pasukan musyrik Quraisy dan sekutu mereka telah bersiap-siap menyerang Madinah. Rasulullah juga bekerja keras memimpin kaum muslim hingga lupa makan. Sudah 3 hari beliau tidak mendapatkan makanan yang laik. Jabir bin Abdullah mengetahui keadaan beliau dan merasa iba melihat kondisinya yang tampak lelah dan lapar. Jabir berhasrat besar untuk menjamu Rasulullah, sehingga ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku mohon izin untuk pulang sebentar ke rumah." Beliau pun memberinya izin. Saat tiba di rumah, Jabir berkata kepada istrinya, "Aku melihat Rasulullah sangat lemah dan lapar. Namun beliau tetap bersabar. Apakah kita punya sesuatu untuk dimasak?" Istri Jabir menjawab, "Kita punya secangkir gandum dan anak kambing yang kurus." Jabir segera menyembelih kambing itu, lalu istrinya memasaknya, kemudian membuat beberapa potong roti gandum. Setelah makanan siap disajikan, Jabir bergegas kembali menemui Rasulullah. "Wahai Rasulullah, aku punya sedikit makanan di rumah. Sudilah kiranya Tuan datang ke rumahku bersama 2 atau 3 orang untuk menyantapnya," ujar Jabir. "Apa yang telah kau siapkan?" tanya Rasulullah. Jabir menuturkan apa adanya. Lalu Rasulullah berkata, "Makanan yang banyak dan baik. Tolong katakan kepada istrimu agar jangan dulu membuka tutup panci dan menghidangkan rotinya hingga aku datang." Maka Jabir bergegas pulang ke rumahnya mendahului Rasulullah. Sementara itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseru kepada para sahabat, "Berhentilah kalian semua. Mari kita pergi ke rumah Jabir." Jabir tiba di rumahnya dan menceritakan obrolannya dengan Rasulullah, termasuk pesan dari beliau. Namun, beberapa saat kemudian Jabir terhenyak kaget dan panik melihat di depan rumahnya Rasulullah datang bersama semua sahabat Ansyar dan Muhajirin. Ia berpaling kepada istrinya dan berkata gugup,
Celaka, beliau datang bersama semua sahabat. Apakah beliau telah bertanya sebelumnya kepadamu? Tanya istrinya. Ya, sudah, jawab Jabir. Maka kau tidak perlu kaget, jawab istrinya. Jabir menyilakan Rasulullah dan para sahabat di rumahnya. Kemudian Rasulullah membuka tutup panci dan mengambil sesendok masakan daging kambing itu dan mengambil sepotong roti. Lalu para sahabat mengikutinya hingga semua orang yang datang ke rumah Jabir bisa makan dengan kenyang. Setelah semua orang makan, Rasulullah menyuruh istri Jabir untuk makan. Ternyata di panci itu masih tersisa masakan untuk Jabir dan istrinya, begitu pula rotinya. Dalam kesempatan yang berbeda, Jabir pergi mengunjungi rumah ibunya dan ternyata ibunya telah membuatkan makanan. Ia berkata, "Hai Jabir, pergilah kepada Rasulullah dan undang beliau makan." Maka Jabir bergegas pergi menemui Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, ibuku telah membuatkan makanan dan beliau mengundang Tuan untuk menyantapnya bersama kami." Rasulullah kemudian berpaling kepada para sahabat dan berkata, "Mari kita pergi ke sana." Lalu Rasulullah datang diiringi 50 orang sahabat. Jabir sendiri terkejut dan bergegas pergi ke rumah ibunya untuk menyampaikan kabar kedatangan Rasulullah bersama puluhan sahabatnya. Tiba di tujuan, Rasulullah dan para sahabat duduk di depan pintu. Kemudian beliau berkata, "Masuklah kalian 10 orang 10 orang." Kemudian mereka semua makan sampai kenyang. Ternyata hidangan yang hanya sedikit itu masih tersisa meski semua orang telah makan. Suatu hari dalam sebuah ekspedisi bersama pasukan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muslim merasa lapar, sedangkan perbekalan sudah sangat menipis. Maka beliau bertanya kepada Abu Hurairah, "Apakah kita masih punya sesuatu untuk dimakan?" "Ya, kita masih punya kurma di kantong perbekalan," jawab Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah mengambil kurma itu, lalu menggenggamnya dan berdoa agar diberkahi Allah. Setelah itu, beliau menyuruh semua pasukan makan dari wadah perbekalan itu, hingga mereka semua merasa kenyang. Setelah mereka semua makan, Rasulullah berkata, "Ambillah kurma yang kupegang tadi." Abu Hurairah lalu memasukkan tangannya ke dalam kantong, dan ia menemukan di dalamnya kurma yang sangat banyak. Abu Hurairah menuturkan, "Aku masih bisa makan kurma dari kantong itu sampai masa Khalifah Utsman bin Affan. Ketika Khalifah Utsman terbunuh, kurma itu baru habis." Subhanallah, Allahu Akbar.